Allah mengatakan, akulah Allah, Allah pun aku, dan Muhammad adalah diriku dan melihat diriku. Mohon kepada Abah Guru dijelaskan secara hakikat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kait pernyataan sesungguhnya aku itu adalah Allah dan Muhammad itu sebetulnya adalah diriku sendiri. Ayo gak munting amben ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kyai Haji Mohlakson Rosid ingkang tansah kula takdimi, tepataken kula Darmadi saking Semarang. Badhe tanglet kangge modal kula belajar wong kula niki pemula. Kula badhe tanglet pindah nggih menika ati kalih roh niku sami napa mboten? Ati sami roh. Roh nggih. Ingkang kaping kali hawa nafsu kali syahwat niku sami napa mboten? Ingkang kaping 3 nih akal kali pikir niku sami sami napa mboten? Akal kalih pikir. alih pikir. Nyuwun pangertosane sakderenge kula nggih matur nuwun saged dugi mriki kula di andani rencang ingkang angsal berkat kula ingkang nedhi kula matur nuwun kalih rencang kian. Mengaten tanggal kula Kyai Haji Mohlakson Rosid ingkang tansah tadimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati dengan ruh itu sama apa ndak? Sama. Sama. Disebut hatiku prosese ruhaniyah itu adalah penjabarani sebenarnya begitu. Hawa nafsu dengan syahwat. Hawa nafsu itu pengakuan diri, manusia itu sukanya itu disebut syahwat. Jikalau sukanya manusia itu pengakuan diri, maka antara hawa nafsu dengan syahwat itu sama. Akal dengan mikir, akal itu hal-hal yang bersifatkan, mohon maaf, al-kaunu minal mukawwanat, artinya tafakkaru fi khalqillah. Akal itu urusannya dengan sesuatu yang bersifatkan malaikat. Mikir karin delok, mikire nganggo akal apa mikire nganggo ati. Nek tafakkur mikir nganggo akal berarti sama dengan akal. Nek mikir rangen-rangen mungguhe ati berarti ikulah namanya proses nyenengan iku terjebur di dalam pangrasa nuju ketemu urip. Kantun ningali fikir iku dari sudut akal apa dari sudut hati. Semuanya tiga-tiga ini sebetulnya Pak wahuwa al-khafiyyu wujudullahi ta'ala, sebetulnya yang berperan di dalamnya itu cuman wujude Gusti niki nek sampun dugi ahad. Pun lanjut, ibu-ibu ada? Kalau enggak ada ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Haji Ruslan Hussein dari Lombok, berdomisili di Maluku Utara, Kota Madya Ternate. Oke. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Man nazara syai'an ma yarallahu bihi kana nazarahu batilan. Barang siapa melihat segala sesuatu kemudian tidak melihat Allah di dalamnya, maka penglihatannya batal atau sia-sia. Dan pertanyaan yang kedua,
Allah mengatakan, akulah Allah, Allah pun aku, dan Muhammad adalah diriku dan melihat diriku. Mohon kepada Abah Guru dijelaskan secara hakikat. Demikian dua pertanyaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang tidak bisa memandang sebenarnya Allah yang ada pada seluruh makhluk, syuhudul wahda fil kasrah, maka batallah semuanya. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan amaliyah yang hatinya itu tidak mingkol bin zahidin, akan tetapi mingkol bin rohibin. Atau di dalam surah Al-An'am 79, tidak ini wajah tu wajia, tetapi menghadapnya hati itu terhadap lillahi ma fis samawati wal ard, menghadap sifatnya. Sifatnya adalah kekuasaan berupa wujudnya langit dan bumi. Saya tegaskan, sholat yang seperti ini Pak, masih Anda mengatakan insya Allah diterima karena syarat rukun sholat tercukupi. Sampai ini kayak biar dibujui gak ngandel. Kok bisa saya mengatakan itu? Tanya pada yang bermakola, adakah hukum kepastian dirinya diterima? Ora iso Pak ngomong, embuh yo, mesti gitu. Masa sih hukum itu adik bahasa embuh? Aku yo gak ngerti. Nggih mohon maaf, saya itu ngeritik supaya jenengan iki dandani atimu supaya lakune amalia itu betul-betul di mata Allah itu benar dalam penyembahannya, gitu loh. Boten terus kula nih nyalah orang pun salah paham sampean. Amaliyah apapun yang terjadi pada diri kita, tatkala apabila hati ini tidak bisa memandang, dikatakan tidak bisa bersaksi terhadap yang sesungguhnya Allah, maka batal Pak seluruh nilai amaliyah kita. Pun percaya gak percaya, dudu urusanku, bukan urusan saya, terserah. Pun. Lah solusinya bagaimana? Ya pandanglah yang sebenarnya, karena orang menyembah itu wajib hukumnya itu bertemu yang disembah, begitu. Yang kedua, terkait pernyataan sesungguhnya aku itu adalah Allah dan Muhammad itu sebetulnya adalah diriku sendiri. Ayo gak munting meneng ini. Ayo. Pertanyaan dugi Lombok, Maluku. Sebelum kami jawab, saya permios. Ngerti permios? Permisi terhadap dulur-dulurku yang ada di ulama syariah ya, mohon maaf sekali lagi, bukan maksud kami itu ngerusak aturan, enggak, cuman ngelurus kebenaran itu bagaimana. Gini loh Pak, lewat surah Al-Hadid
ayat 3 di situ ayat 3 yang menyatakan bahwasanya huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Kita akan meyakini wujud Muhammad adalah wujudku secara dohir, iku manakala jenengan ini sudah detik-detik diletakkan Allah di alam ahad, wis titik, yaitu alam ketunggalan, keesaan. Kemarin saya bahas alam musyahada itu alam kebuka ego IP Allah, dan di dalam alam itu hanya wujud Allah bloko, hanya Allah fakot. Lah roh nanti kemana? Mboten enten. Nama-nama ruh, nama apapun sudah tidak ada, tinggal namaku Allah. Pun niku tak pun. Sehingga dia itu tidak hanya wujud nyatane Allah batin aja, bahkan sampai zahir. Mengapa sih Allah itu melahirkan wujudnya batin supaya ngosir wujudnya makhluk? Maksudnya ngeten, dohir kan sementara kita anggap makhluk lah, ngeten nggih? Oke, itu tadi nanti kalau datangnya wahyu dan nabrak wujudnya Allah terhadap wujudnya makhluk itu makhluk ben hilang, ngoten lho. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang sudah diproses Allah nyatakno wujud batine Allah, ya iki. Wis jelas? Bah kuwi paham, bakak paham dudu urusaku. Saya ulangi ya, mengapa Allah dohiron wa batinan, nyatakno wujud batine Allah ke wujud dohir supaya ngurus sampean, supaya ngusir kewujudanmu sebagai makhluk, ben gak ono wujudmu sebagai makhluk. Sik ngeluh podo. Ini loh Pak, wis gak ada aku klason, wis gak ada aku unde-unde, ya wis gak ada aku nama-nama makhluk wujud, nggak ada, tinggal nama aku Allah. Yun sewu, ini jikalau kasaf sampai buka seluruh wujudnya makhluk ini ngomong aku Allah, berzikir seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah terangkan bahwasanya gunung-gunung podo bertasbih, sama bertasbih, tumbuh-tumbuhan sama bertasbih. Ya itu nanti karpiana di situ. Gak gendeng ben kapok. Boten Pak, gak apa-apa. Gendeng sampean datang Allah iku luwih apik daripada gendeng nang bojone wong li. Lho wis ngoten mawon prinsipe. Jadi Muhammad nafsihi, maksudnya wujud sejatiku adalah itu kalau jenengan sudah kefanaan masyiwallah, baik secara batin lebih-lebih secara dohir. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Gus. Awaluddin ma'rifatullah. Tadi Gus sudah menerangkan banyak masalah ma'rifat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita paham, kita mengerti, dan kita bisa melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi asma'uhu, bismillahi af'aluhu, bismillahi kudratuhu. Yang ingin saya tanyakan pada Gus, saya membacakan satu hadis, ala wa inna fil jasati mudghah
idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika baik maka baik seluruhnya, seluruh tubuhnya. Jika rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Dan ingat, segumpal daging itu adalah hati sanubari manusia. Yang kami tanyakan, kita manusia mempunyai kodrat sifat baik dan sifat buruk. Sifat baik atau akhlakul hasanah dan akhlak madmumah. Saya mempunyai satu buku yang menerangkan bahwa sifat buruk manusia itu banyak sekali. Kurang lebihnya itu ada 60 sifat buruk manusia. Di antaranya riya, ujub, sum'ah, takabur, dendam, iri, dengki, tidak mau bersyukur dan lain sebagainya. Bahkan juga termasuk di dalamnya adalah sifat munafik yang dibagi menjadi 35 bagian daripada sifat munafik. Apakah kita dalam menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati kita itu masih penuh dengan penyakit-penyakit rohani atau penyakit jiwa? Apakah kita tuh mungkin bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Allahu khalaqa sab'a samawati wal ard. Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Saya pernah membaca suatu buku dan mendengarkan ceramah agama di televisi bahwa Sidratul Muntaha itu ada dalam dada kita manusia. Apakah hal tersebut menurut Gus itu bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai proses perjalanan kita sebagai manusia, siapapun kita mulai dari Nabiullah Adam sampai akhir zaman itu pasti mengalami satu masa di mana kita masa ruhaniyah terpuruk. Masa di mana hati kita itu digondol kucing garong. Nggih. Masa di mana hati kita menjadi budaknya hawa nafsu yang dipenuhi oleh beberapa sifat yang tercela, dan itu wajar dan itu memang ketetapan Allah. Sebab sesuai dengan nas Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Gara-gara Gusti Allah ngijini iblis untuk menyesatkan Nabi Adam dan anak putu Adam lah, akhirnya kita hukum sunnatullah, ketetapan dari Allah itu terjadi. Seluruhnya anak putu Adam itu digelincirkan oleh nafsu atau iblis. Tapi jangan khawatir, di dalam ayat yang 40 atas pernyataan iblis sendiri mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Seluruhnya ya Allah tak gelincirkan manusia ini di dalam
hubbus syahwah. Tapi ada satu, illa ibadaka, kecuali beberapa hambamu yang tidak bisa aku gelincirkan ya Rob. Siapa? Minhum, iku setengah saking al-ibad al-mukhlasina, utawi wong sing den pilih. Siapa wong sing den pilih? Siapa orang yang dipilih? Kalau boleh saya katakan, saya tidak junjung tinggi dur terhadap dirimu, ndak. Karena ini nanti akan mengakibatkan kui gede rumongso. Tapi ketahuilah, prosesnya memang begitu. Tapi lepasan GR mau lepasan. Az-Zumar ayat 18 Allah jawab, itulah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang ketika mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang dinul haq dan dia beriman dan melaksanakan apa petunjuk di dalam pengajaran itu dengan baik. Inilah Pak Bu, waktu detik-detik si hamba itu masuk di dalam surah Al-Hijr ayat 40, disebut al-mukhlasin. Nek mukhlason itu ora ono, mukhlasin kok imang. Mukhlason mboten enten. Tapi sampean goleki ning Quran tulisan mukhlasan ono situk gindil-ndil. Golek nek situk tok gwindil. Ngerti gindil? Golek ono di dalam surat Maryam ayat 51. Mek situk gindil-ndil. Kulon sampak ngelu goleki ketemu mek situk gindil-ndil. Yaiku sejatine batang urip. Mula aja nyembah batang jenengan. Aja. Pun. Dengan proses inilah maka bagi siapapun yang sudah ruhaniyahnya bertindak melakukan sesuai dengan petunjuk yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, maka di situ golongan yang dimaksud. Tapi kita semuanya pasti mengalami jadi budaknya hawa nafsu. Berarti inti jenengan semuanya itu mantan wong bejat. Ya dah, hati kita mantan orang zalim. Mengapa tidak berani mengakui? Wong Nabi Yunus yang ngakoni kok. Ketika beliau itu hatinya medongkol dikarenakan ajarannya ditolak oleh kaumnya, medongkol keluar dari kaum itu, mereka tinggalkan loh ya. Akhirnya dia dimasukkan Allah, diuntal, dimakan ikan. Akhirnya muncullah tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Jadi beliau itu ngakoni kalau aku dolim selama ini. Berarti kealiman kita, kesugihan kita, kekayaan kita, ternyata kita akui kita adalah mantan orang bejat atau orang dolim pada Allah. Siapapun tidak akan masuk di rasa ini jikalau jenengan tidak mengetahui fungsi di dalam tauhid la ilaha illa anta, nggak akan pernah sadar. Tapi berhubung dengan sudah masuk di dalam kancah wilayah tauhid la ilaha illa anta, maka apa yang terjadi? Menangislah Anda di mata Allah. Ternyata kami selama ini
walaupun taat di dalam hukum syariah ternyata masih kegolong dolim pada Allah. Sifat-sifat jelek tadi sebagai kotorannya hati tidak akan bisa keluar. Berhubung Anda sudah masuk dan mengamalkan, itulah proses dengan dibersihkan Allah dari penyakitnya hati. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang di dalam hatinya masih dipenuhi penyakit ini bisa liqo ketemu Allah? Tak jawab, tidak. Boten saged. Sama halnya gini, selama sandal sepatu Anda pakai jenengan pakai mau masuk masjid, tetap dilarang, tidak boleh masuk masjid, nggak boleh. Syaratnya Anda masuk masjid, sandal atau sepatu harus kau lepas, baru dipersilahkan. Artinya Allah tidak akan menemui pada satu hamba jikalau di dalam hamba itu masih mencintai selain Allah. Sampai lihat di dalam surah Ali Imran ayat 31, jikalau kau ingin menjadi kekasih Allah, syaratnya harus kau lepas cintamu pada selain Allah. Harus melepaskan itu, kalau tidak nggak bisa. Dadi wali ku gampang, Pak. Gak kudu harus sampean kudu hafal Quran, ndak. Gak kudu harus sampean isok maca Quran, ndak. Walau bahasa sampean hono coroko, doto sawala, monggo botongo. Misalnya, walaupun bahasa sampean iku cuman ngerti nih bahasa Inggris, walaupun ngerti nih bahasa Cina, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Dayak, kok gak iso bahasa Arab, orang ngerti bahasa hadis, hukum-hukum. Nek dadi pingin dadi wali kekasih Allah, ku gak butuh iku. Kan ada yang ngomongin tadi, jikalau kau masuk hakikat jangan coba-coba kalau syariat kamu tidak kuat. Lah ngoten toh? Kuwi lho tak takoni syariat iku sing kepriben. Ora paham. Syariat iku apa sih? Kudu paham. Yus pengakuan makhluk kabeh iki lho Pak, syariat iku kabeh kulit. Dan itu tidak menjadikan syarat jenengan ini harus untuk sampai ke makrifat. Kan di dendening ini ojo ngaji hakikat nek syariatmu durung cetha gendeng awakmu. Lah ngoten nggih, niku framing fatwa yang kurang ajar iku nek menurut kula lho ya. Saiki lho sampeyan umure piro wis, ayo. Terus aku takok, cukup syariat itu sak endi? Ayo. Ora iso jawab, Pak. Apakah cukup syariat sampean paling tidak harus tahu dan melafatkan dengan fasih Quran itu? Terus kitabnya harus tahu ini? Mboten saged jawab. Mengapa gak iso jawab? Sebab sampean ngucek terus wonten hukum syariat. Dulur, saya tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap panjenengan. Ning donya iki jenengan kali kula iku mung sakedhepe netra. Laksana mampir ngombe. Wis kok pikir rohaniyahmu balik nang Gusti Allah. Wis iku tok mawon, aku gak titip apa-apa. Wis kok pikir. Kapan jatuhnya kematian pada diri kita, kapan? Kok berani-beraninya kita menuduh orang dan melarang wa yasudduna an sabilillah, melarang seseorang untuk hatinya
berjalan mendekat pada Allah lewat jalur la ilaha illa anta. Nyuwun sewu. Kalau kita berpikir dengan hati sadar Pak, kalau mikir dengan akal mboten saged. Terus saya sampean kali kula mentingno pribadi ataupun golongan. Lihat apa sebab kaum Khawarij itu membunuh terhadap Sayyidina Ali, Hasan Husain, bahkan putune Sayyidina Ali. Mek situk karena tidak mau menerima tentang tasawuf ini. Dianggapnya ajaran tasawuf adalah ajaran yang mengkat zaman ini. Artinya apa? Mendadati kemajuan zaman. Boten terima. Akhirnya kubu itu menuduh beliau-beliau yang meneruskan estafetnya Rasulullah, ngapunten ingkang kathah, sakit hati dan merencanakan untuk dibunuh. Lu memang begitu Pak. Makanya sejak beliau yang terkenal dengan tragedi Karbala itu sampai 2014 kemarin, 14 abad, 1400 tahun, ajaran ini kan terkesan tutupi. Gak berani Pak. Memang begitu. Lah sakniki wis Allah nyatakan kewujudan Allah di dalam dohirnya, ya udah bloko suto sudah. Sing trimo ya monggo, gak ya gak patheken. Jarene Pak Harto lak ngono ah. Ora dadi presiden ya ora patheken. Ya sudah. Tapi ingat, kalau Gusti Allah sudah menyatakan wujud batin di dohirnya ini wis pol-polan, umat ini kok masih tetap bersih kekeh ingkar. Jatuhnya kapan itu pasti Gusti Allah ngutus utusannya berbentuk malaikat. Nek wis sing diutus, kalau sudah yang diutus adalah dari unsur malaikat, itu sudah tidak bersifatkan basyiraw wa nadhiran. Tidak bersifatkan memberi kabar baik dan peringatan. Ndak. Apa? Wa ahlaknahum, penghancuran. Ya mbuh diliwatno apa? Iso uga ya tsunami, ya iso uga ya hujan batu, ya iso uga ya hujan ditenggelamkan di bumi ki, ya toh. Kemarin kan 2019 kan sudah diingatkan kita lewat pit itu apa? Ya, lewat COVID. Terkait masalah COVID kan ada yang mengatakan, oh itu konspirasi lah, ngoten ta? Lah kuwi ndelok makhluke ya Ben. Coba kalau ndelok sebenarnya siapa yang berperan? Sebab sepanjang hidup saya Pak ya, mulai tahun Yamon sampai Yamin, terjadinya, mohon maaf, nek cara penyakit kena aratan. Ya kemarin 2019 kok ya nepaki aku dari kepala desa. Niku nok ngarep dhewe, ya Allah. Nyun sewu Pak. Baru kali ini saya mengalami bahwasanya tong innalillahi, tong innalillahi. Cara Pak Mudin kula niku masyaallah proyoke gedhe ngoten. Lah sing ana ngarep dituntut kepala desa. Cara wong sing kena dhisik ya kudu kepala desa. Wis awak dhewe serah ae, matek karepmu, gak matek karepmu. Yes, embuh wis. Sebetulnya Pak, kok aku gelem cerita, kula ya kena asline. Tapi kula gak wani cerita.
Gak meni cerita nang istri nang anak, ndak. Tak rasakno dhewe awake kok mreteli. Mangan sak mangan, kopi lho gak rasa kopi belas. Lho nggih, iku paling gak sampak 7 dino. Gusti nek panten mungguh sampean apik, kula matek saiki ndang patenono. Penak keluarga kula oleh dana kopit. Lho, mek ngoten tok. Lah kok diterusno, oh akmu kepala desane sik durung suwe, jare ngoten. Ya ampun. Akhirnya lolos nggih. Mangkane awal kula rokokan herbal niku cara syariat ya mulai Covid niku, Pak. Kanca-kanca nggih ngomong, "Lah iya Gus iku lho, kok ora patek maskeran lapo?" Lu gak ngerti aku rokok herbal. Ini bahasa sarengat ya toh. Sarengat. Tapi tetap kita harus memasukkan hakikatnya itu bagaimana. Pun. Jadi nggak akan pernah kita itu akan bisa bertemu Allah manakala hati ini masih ada penyakit sekecil apapun. Nggak bisa, Pak. Karena memang itu hukum. Allah itu tidak akan pernah mau kau duakan, nggak akan pernah mau. Berarti harga mati kau harus melepaskan hatimu dari kesenangan selain Allah. Kalau sudah kau lepas, yuhibbukumullah, yuhbib mongko ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Terus kesalahan-kesalahan yang dulu bagaimana? Wa yaghfir lakum dunubakum, lan Allah ampuni, hapus semuanya kesalahan sampean ngene. Halo, tahu ngerti ngene? Wong apa sing gak sok ngene? Wong sing gak duwe jempol. Paham nggih? Jangankan perkara babakan molimo gak di ngapura Allah, urusan syirik khafi pun dilepas. Padahal ingat, tidak ada dosa yang Allah mohon maaf tidak ampuni kecuali yang tidak bisa diampuni adalah syirik. Iku hanya ditebus taubatan nasuha. Carane, ya budaya la tusrik billahi syai' inna sirka la zulmun adim. Syirik itu penyakit hati. Hanya satu jenengan iki iso inebus yang disebut sebagai taubatan nasuhan, ilmu amal istiqomah. Yang kedua, di dalam tubuh kita sesuai hadis, dan hadis ini dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, Pak. Jikalau di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, manakala ini baik, baiklah semuanya, manakala ini rusak, rusaklah semuanya. Al-muradu bihi, yang dimaksud daripada daging itu adalah ay al-qalbu, hati. Tapi di dalam Ihya itu disarai maneh oleh Imam Ghazali, al-qalbu ay ar-ruh, ruh. Ya ruhaniyah sampean kali kula. Jikalau ruhaniyah sampean itu klebu masuk babakan ruhaniyah yang rusak di mata Allah, ruhaniyah yang rusak itu ruhaniyah yang menduakan Allah. Ada iman selain daripada hidup sejati dalam diri itu, maka itulah yang disebut rusak. Artinya apa? Jasmania sampean iki baik ibadah murni atau tidak murni, mahdoh ataupun gairu mahdoh, di mata Allah rusak. Rusak. Bahkan di dalam keterangan kitab hikam itu, Pak, ya. Nanti saya launching syarah hikam Sodirun Mimma Hadil Miftahul Ulum Jaya Baru dengan bahasa Arab sederhana, bahasa Indonesia sederhana. Nanti tak launchingkan itu untuk nututi kitab ini. Nanti jenengan luweh gampang, tidak dengan bahasa kinayah. Itu gini, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha.
perbuatan yang tidak diterima oleh Allah itu di situ dilaksanakan seperti patung. Niki sik matan, Pak. Cara bahasane sampean ngomong patung, ya gak paham. Makanya mriku nanti kita syarah, kita jabarkan maksudnya patung iki ya apa. Yaitu amaliyah, yang amaliyah itu hati, keadaan hatimu itu masih kau akui, masih kau akui. Istilah bagaikan patung yang tidak ada ruhnya. Apa ruh amaliyah iki? Biar tidak berseperti patung. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha, yaiku rahasiane ikhlas. Apa rahasiane ikhlas? Lepas diri, makhluk nyata diri. Allah, itulah ikhlas. Jenengan wis gak rumangsa yang salat, itulah ikhlas. Justru yang dalam hati sampean iku rasa yang muncul, Allahnya yang melakukan. Itulah ikhlas. Berarti sampean gak mempunyai harapan surga pahala, ndak. Justru inilah Pak, etika berakhlak ilahiyah inilah yang mudahnya kebukaan nur makrifat dan liqo pada Allah. Tapi dalam keterangan atas dari sebuah pertanyaan ini, keadaan hati kita itu keadaan hati yang rusak, sehingga ibadah murni dan tidak murni di mata Allah tidak bisa diterima. Jikalau itu bagus, maka baguslah semuanya. Artinya segala gerak-gerik sampeyan di seluruh tubuh iki berzikir. Artinya wa aslimulahu, sudah tidak aku makhluk yang melihat, mendengar, berucap dan lain sebagainya, tapi jadinya aku Allah. Lanjut. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau bertanya. Saya itu sudah beat dzikir jahri dan siri. Ngendikanipun Gus, mukhlasan itu masih syariat atau masih manggil nama Allah, atau belum bertemu yang punya nama. Lah kemarin saya ikut beat di sini sama Gus Mukhlason. Kata Gus Mukhlason langsung disambungkan sama Gusti Allah. Lah setelah itu saya rasakan kalau sholat itu kayak melihat saya diri sendiri, Gus. Lah rasanya itu adem, tenang. Lah niku dos pundi, Gus? Kaping kalih. Dalam hati saya itu semua gerakan itu dari Gusti Allah, apa-apa dari Gusti Allah. Saya tidak bisa apa-apa kecuali dari Allah. Apa itu sudah termasuk zikir sirul asrol, Gus? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat hati seseorang sudah menjalankan fungsi dzikir sirul asr, maka mesti hati ini damai, hati ini terasa anyes, dan itu sudah betul. Dan endingnya pasti akan mengatakan dalam hati sebuah iman bahwasanya kullu jam'in, semua persoalan apapun itu datangnya dari Allah. Betul Bu, sudah betul. Jenengan ngentir mawon, nanti jenengan akan hilang sendiri keakuan jenengan, makhluk di dalam hati, akhirnya muncul akunya Allah. Niku terus seperti itu. Bun, ada lagi? Ibu sampun? Bun, niki kantun setunggal nek ngoten songko kertas niki tidak menyebutkan nama. Rapopo. Nun sewu, izin bertanya sehubungan dengan materi kemarin tentang Nabi Adam yang tergoda oleh rayuan iblis sehingga memakan buah khuldi.
Sesungguhnya iblis itu ada di dalam diri kita atau di luar diri kita? Itu pertanyaan, Pak. Karena kalau di syariat mengatakan di luar diri kita, terus bagaimana dalam pandangan hakikat? Apakah iblis itu ada di luar ataukah di dalam? Bapak Ibu, dari pertanyaan yang pertama ini saya jawab, siapa sih iblis itu? Miturut kisah asalnya kan penasehat malaikat yang disebut Azazil lah gitu dah. Alime makhluk sing paling alim, taate makhluk yang paling taat, gegara Gusti Allah nyiptakno pesaing. Tahu pesaing? Dikatakan monggo iblis ngomong pesaing itu, akhirnya atine mangkel, sehingga Allah mengutus si Ajajil itu dan seluruh malaikat, wa idh qala lil malaikati isjudu li adamu fasajadu illa iblis, ai Azazil yang nggak mau, karena aba wastakbar wa kana minal kafirin, karena di dalam hati iblis atau di dalam diri Ajazil itu merasa lebih baik daripada Adam. Ini persoalannya. Jenengan kok misalkan mempunyai keahlian apapun, kok ya Gusti Allah ngutus keahlian yang sama dengan jenengan, bahkan lebih tinggi daripada jenengan, kok mangkel? Berarti kita itu iblis. Asli niku penak, Pak. Ono sing ngawak nggarap. Contoh, berdirilah pondok Ponpes Jaya Baru misalnya, Miftahul Ulum Jaya Baru. Kok ono pondok maneh yang versinya sama, bahkan lebih bagus dari segala hal fasilitasnya? Kok aku mangkel, gak seneng? Berarti kula niki gampang nggih? Jenengan nggih ngonten, umpama wis duwe bojo ayu, ketok bojo nek wong liya luwih ayu, misale nggih, terus sampean gak gelem ngeloni bojomu, berarti jenengan iku gampang. Tak tarik dari sisi hakikat adalah nafsu di dalam dirimu yang menimbulkan satu keinginan, yang keinginan itu tidak jauh dari syahwat. Syahwat itu apa? Kesenangan. Gak ingin sampean iku ada yang menyaingi, ojo sampai ono wong sing duwe bojo luwih ayu dari bojoku. Ngoten, ojo ono pondok yang lebih bagus daripada pondokku. Mesti gitu. Aku harus yang terdepan. Itulah iblis. Berarti ada di dalam diri jenengan hakikati. Syariate ya wujud kita ini. An-nafsu atau non vaksin nafsu diri. Ketika diri di dalam hati adalah makhluk, berarti itu nafsu wujudnya. Lah wujud nyatane nafsu yaitu dohir iki panjenengan kali kula. Wong asale iku malaikat kok iso dadi iblis iku piye nalare? Katanya malaikat diciptakan dari cahaya, terus iblis dari api. Kok iso mari tercipta dari nur? Kok iso dadi geni ku piye? Akal sampean pikir sampak pedot ora ketemu. Ngene lho Pak,
asalin jenengan kali kula dulu kan taat nang Allah, ya ta? Mulai jenengan iku ning kandungan nukot goib sampai akil balik, wis iki nur, laksanane nur. Boso masuk akil balik dewasa, ati sampean beda, cintane nang sakliyane Allah. Lah disinilah yang disebut anar. Sifatin nar panas, panas dan gampang mate. Sampean nggawa oncor ambek nggo sentolop, melayu wo, larilah di tempat yang anginnya bebes. Sing mate oncore genine apa sentolope? Nek sentolop iki Pak masih utah angine bebes tetep cahayane metu selagi baterainya masih ada setrume. Makanya sampai niku dikongkon dikron kathiron ben baterai jenengan iki cas-casane ku kebek terus dikira terus. Dadi cahaya makrifat iku biar gak meredup, begitulah. Dah berarti wujud sejatine nafsu atau iblis ya di dalam diri Anda sendiri, manakala di dalam diri muncul takholi keakuan diri makhluk. Pun. Nomor 2, ketika kita bersitegang, beristighfar, memohon ampun, ini kan seakan-akan masih ada dua antara hamba dan Gusti benar. Berarti bagaimana supaya keahadiyah dalam beristighfar ini tidak menjadi dua? Inilah Pak yang kusebut sebagai perilaku tajalli. Silahkan dohirmu, syariatmu berdoa, tapi hatimu harus bertajalli. Dan inilah dunia bagi orang lain, tapi dirimu sudah di akhirat. Carane ya mlebu ning akhirat iku lepasen alam dunya. Itulah yang kusebut sebagai tindakan tajalli. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.